Oke, siap ya. Kita akan mulai dan selamat bergabung semua di virtual sharing melalui online Zoom ini. Dan terima kasih untuk HR Wikipedia yang sudah memberikan tempat buat kita semua dan selamat bergabung semuanya. Dan saat ini saya, Mr. Sorchan, akan memulai dengan satu tema ya, yaitu musim-musim kehidupan, artinya dekade-dekade kehidupan atau perjalanan kehidupan kita yang menentukan kepribadian kita, karakter kita, dan kesuksesan kita. Next, ini seperti biasa bagi pelanggan HR Wiki mungkin sudah kenal saya, bisa lihat di Spotify saya, Mentoring Self Improvement, di YouTube saya Mr. Sorchan, di Instagram saya Mr. Sorchan, itu nomor WA saya, dan saya menyebut diri sebagai storyteller. Saya adalah konselor, mentor, dokter psikospiritual, founder Mentoring Self Improvement, lecturer, father, learner ya, pembelajar dan trainer. Itu tentang saya. Next, baik. Kita akan lihat saat ini saya akan memberikan satu presentasi ya. Nanti bisa menjadi diskusi ya kita semua. Jadi saya mencatat musim kehidupan manusia, ya saya nyebutnya musim atau dekade atau perjalanan hidup manusia berdasarkan dekade atau 10 tahunan. Ya. Usia 20 tahunan itu adalah penyelarasan. Kita membangun pondasi dan bersiap menyongsong kesuksesan masa depan. Nah biasanya ini adalah usia di mana kita lulus kuliah S1 biasanya. Ada beberapa S2 ya. Di situ kita sudah siap bekerja, kita sudah siap membangun rumah tangga, kita sudah mulai siap untuk menentukan jati diri kita. Betul ya? Itu 20-an. Ya. Jadi siapapun di sini yang usianya 20 tahunan, selamat Anda ada di sini. Yaitu membangun fondasi dan bersiap menyongsong masa depan kehidupan Anda. Nah lalu di usia 30-an ini terjadi yang namanya penyesuaian. Artinya kita mencoba hal-hal yang berbeda dan menemukan yang efektif dan yang tidak. Artinya kalau kita memulai karir misalnya di usia 25 tahun atau 22 tahun, ketika kita sudah sampai 30-an kita kan sudah 10 tahun atau bahkan paling banter 15 tahun kalau misalnya kita mulai 20-nya awal ya. Di situ kita mulai mengevaluasi kerja saya, profesi saya ini adalah efektif apa enggak sih? Kita mulai berpikir, bahkan ada orang juga yang mengganti profesi di sini, pindah pekerjaan di sini. Ya, jadi dia sudah mulai terjadi peningkatan dari penyelarasan karena di sini juga akan menentukan profesi hidup dia. Kalau entrepreneurship mungkin di situ akan menjadi entrepreneur dia, ya. Dan juga ada beberapa orang juga mulai menikah di usia itu atau sebelumnya. Berarti dia juga akan terjadi penyesuaian dengan pasangan hidup, dengan istrinya, dengan suaminya kalau perempuan ya, dengan orang tua, dengan mertua, dan juga mungkin kalau ada yang pindah ke rumah baru, berarti penyesuaian di lingkungan baru, dia beli rumah misalnya, lingkungan baru, ya. Dan ini banyak ya di situ. Nah, usia 40-an kita masuk dekade yang berikutnya adalah kemajuan. Di sini kita berfokus pada zona kekuatan kita. Kita udah mulai tahu nih, kita ini kuatnya di mana. Ini kita di mana ini? Kita zona kekuatannya, talenta kita atau kita mau jadi apa? Darah kita ini, ya. DNA kita mau jadi apa? Ini biasanya udah mengerucut menjadi profesi kita. Sudah mulai menjadi pakar, mulai menjadi ahli di dalam satu profesi. Kalau di pekerjaan kita sudah mulai menguasai pekerjaan kita, ya misalnya akuntan. Kalau di HR kita sudah menguasai tentang HR, ya tentang human resources. Nah ini udah kuat nih umur 40-an ini. Lalu kita udah mulai ketemu metode yang manjur. Artinya kita mengerjakan sesuatu jadi lebih cepat. Kita nggak kayak anak kecil lagi yang perlu didikte, ya.
kita mulai mendekati katam istilahnya ya. Kita mulai memahami yang kita lakukan tanpa diperintah oleh atasan kita, oleh bos kita. Bahkan di sini kita udah mulai memimpin sebagai kepala, baik kepala divisi, kepala bagian, bahkan mungkin ada juga yang sudah mencapai tingkat direktur, direksi di sini di umur 40-an loh, ya. Mulai ya, karena sudah mengerucut, sudah mengkristal kehidupan kita di umur 40-an. Nah, lalu kita masuk ke umur 50-an. Nah, ini kita mulai menilai justru. Kita nilai nih, kita mengevaluasi kembali nih, aku udah kerja dari umur 20-an, 30-an, 40-an, berarti kerja udah mulai 20 tahun berkarya. Terus kita mengevaluasi mengevaluasi prioritas kita, dan kita mungkin udah mulai bergeser itu dari kesuksesan ke bermaknaan. Nah ini, jadi kita sudah merasakan kesuksesan. Mungkin di sini secara ini bentuknya ideal ya, tapi tidak selalu, nanti macam-macam ceritanya. Ini yang bentuk ideal dulu, kita abaikan perkecualiannya. Kita mulai punya rumah, punya mobil ya. Kalau keuangan kita bagus, kita sudah mulai punya keuangan, asuransi untuk anak kita ke depan. Anak sudah mulai, ada yang sedang berkuliah, ada yang mulai mungkin lulus kuliah, mulai ada yang mantu segala macam di usia 50-an. Nah, tapi kita mikir, ternyata hidup kita mulai dari ke arah kesuksesan menuju kebermaknaan. Itu ya. Lalu akhirnya usia 60-an, 60-an tuh bisa 60-an, 70-an dan seterusnya, itu udah puncak. Kita udah ada di puncak permainan dan pengaruh. Saya nyebutnya permainan, mengapa? Itu seperti kehidupan. Jadi kehidupan itu seperti permainan sebenarnya di dalam hidup, di mana kita sudah masuk babak kedua, mungkin di injury time, di mana nanti mungkin di situ kita saatnya selesai game, gitu ya, ngomongnya game over. Kita akan dipanggil sama yang maha kuasa menghadap kehadiratnya. Nah di situ kita puncak, ya. Oke itu ya. Jadi nanti kita akan bahas. Saya ingin ada banyak interaktif nanti ya, siapapun. Lalu next. Nah untuk kepribadian kita, bahan-bahan yang membangun kepribadian apa sih? Nah itu berdasarkan umur 1 sampai 6 tahun itu kita dibangun oleh ekspresi kata-kata. Umur 6 sampai 10 oleh citra diri, keterbukaan pengalaman baru. Umur 11 sampai 21 oleh pergaulan teman sebaya, penampilan fisik. Umur 21 sampai 61 itu oleh pernikahan, oleh keluarga, oleh pekerjaan, arti kesuksesan, penyelesaian dan penilaian terhadap hidup. Coba next. Kita perhatikan bahan-bahan itu. Ya, sesuai umur tadi. Next, Pak. Coba lihat. Nah, kepribadian itu ya, unsur kepribadian, siapa diri kita? Ini penting yang membentuk. Kalau kita tidak punya rasa percaya diri, ya di kepribadian kita ini macam-macam. Kalau kita dibesarkan di lingkungan tertentu misalnya, dengan adat tertentu, dengan kepercayaan tertentu, di situ kepribadian kita. Lalu lingkungan kita, apa yang ada di sekeliling kita? Kalau lingkungan kita orang-orang positif, kita menjadi positif. Kalau lingkungannya negatif, kita jadi negatif. Kalau lingkungannya orang-orang yang upgrade terus, kita jadi upgrade terus. Kalau lingkungannya orang-orang yang lemes terus, kita jadi lemes. Lalu ekspresi kata-kata apa yang kita dengar? Kalau kata-katanya positif, menguatkan, kita jadi positif. Kalau kata-katanya yang betul-betul ngangkat kita akan terangkat. Ya, lalu penerimaan dan penguatan dari orang dewasa apa yang dirasakan? Nah, saya ada sertifikat sebagai konselor ya. Saya ada klinik konseling. Di situ banyak orang yang waktu kecilnya dia tidak ada penguatan dari orang dewasa, dia kekurangan kasih sayang sehingga akhirnya dia bermasalah ya. Ada yang akhirnya kecanduan alkohol, kecanduan pornografi, lalu ada pola hidup yang menyimpang ya. Dia mungkin juga koruptor juga mungkin perlu dikonseling ya. Karena dia berpikir kalau berhasil itu dari uang, tapi uangnya bukan uang yang halal ya. Nah ini, jadi karena apa? Di situ dia kurang penguatan, kurang tercitra diri. Bagaimana saya memandang diri kalau kita rendah, minder, kita nggak yakin. Wah, saya harus kaya nih, baru saya pede. Wah, saya harus punya mobil Alphard dulu, baru saya berhasil. Saya harus jadi CEO dulu dan segala macam itu.
tergantung kepada kita sendiri. Kita citra dirinya seperti apa, ya. Lalu apalagi keterbukaan pengalaman baru dan peluang untuk bertumbuh. Nah, kalau kita tidak ada pengalaman-pengalaman, wawasan kita nggak luas, ya, kita hanya di situ-situ saja, kita nggak nambah perspektif atau kita nggak ikut virtual sharing di HR Wiki mungkin ya. Akhirnya kita nggak akan berkembang juga kepribadian dan karakter kita ya. Jadi perlu di situ pengalaman baru yang positif tentunya ya, bukan pengalaman baru yang negatif. Lalu pergaulan teman sebaya, siapa yang pengaruh kita? Dan sekarang ada pergaulan offline dan online. Di HR Wiki ada 10 grup, ada 2.600 orang. Di situ ada pergaulan positif secara online. Secara offline tentunya dengan teman sekantor kita, mungkin dengan istri, dengan suami, dengan keluarga besar, di lingkup komunitas kita, komunitas kantor, komunitas hobi, komunitas hobi ya, komunitas apa saja. Lalu penampilan fisik, bagaimana orang memandang kita? Kalau kita nggak pede sama fisik kita merasa aduh hidung saya kurang mancung misalnya, aduh pipi saya atau segala macam, sehingga ada banyak orang kita dengar di Korea ya, artis-artis Korea dia pakai operasi plastik supaya bagus, tetapi nggak perlu sebenarnya ya. Lalu yang terakhir sesudah kita dewasa, pernikahan, keluarga, pekerjaan, status, dan rasa aman kita. Kalau kita merasa, aduh, saya kerjaan ini nggak bagus nih, kita akan terganggu. Kepribadian kita stres, jadi nggak bagus. Lalu kalau pernikahan kita kurang bagus, kita sering misalnya kawin cerai misalnya. 2, 3, 4 kali, akhirnya itu juga nggak bagus untuk kita, karena kita tidak setia pada pasangan. Lalu pekerjaan dan apa saja, itu rasa aman. Karena pekerjaan, keluarga sebenarnya adalah rasa aman bagi kita. Kita harus punya tempat paling bisa dipercaya, yaitu pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, bagi yang masih belum menikah ya. Next, kita lihat lagi, Pak Miki, kita tampilkan screen berikutnya. Kita akan lihat, jadi ini tadi faktor-faktor yang membentuk ya, istilahnya daripada kepribadian atau bisa dikatakan watak kita, sikap kita, atau attitude. Next, Pak. Belum bergerak di. Nah, ini kita akan, rupanya Pak Miki mengalami ini karena tadi Pak Miki bilang kalau internet di tempatnya kurang stabil ya. Jadi kadang-kadang kurang bisa ini. Halo Pak Miki, bisa dengar suara saya mungkin? Nah, ini ada. Oke, cukup di situ dulu mungkin ya. Jadi saya juga oke ya. Jadi cukup dulu mungkin di situ dulu, karena Pak Miki mungkin mengalami kendala di tempatnya ya. Sekarang kita akan masuk saja ke pertanyaan ya, Pak Miki ya. Kita masuk, bisa mungkin langsung saja, karena saya langsung akan melayani saudara. Untuk sementara itu dulu sebenarnya ini Pak Miki masuk lagi ya. Oke, ini dulu ya, masuk. Terima kasih Pak Miki. Jadi karakter dan prestasi ini saya lagi belajar ini dengan pada zaman kuno atau dahulu kala, para pembuat batu bata, para pemahat dan seniman lainnya akan menorehkan sebuah simbol pada karya mereka yang menunjukkan karya tersebut adalah buatan mereka. Simbol yang mereka gunakan dinamakan karakter. Nilai dari suatu karya akan menggambarkan keahlian dari pembuatnya. Jika karya tersebut memiliki mutu atau kualitas yang tinggi, maka karakter pembuatnya akan sangat dihargai. Hal ini memberikan kita gambaran bahwa kualitas hidup seseorang dan karyanya memberi nilai bagi prestasinya. Bila sebuah karya baik, nampaknya, maka itu menggambarkan karakternya. Namun sebaliknya, apabila karya yang dihasilkan buruk, maka buruk pula karakternya. Nah, pada saat ini pun prinsip di atas berlaku ya, yaitu bahwa karakter seharusnya memancarkan keberadaan siapa diri kita atau jati diri kita sebenarnya, bukan tentang apanya kita, seperti gelar atau jabatan yang berhasil kita raih atau prestasi-prestasi yang kita raih. Banyak orang berpikir mereka akan bisa memberikan pengaruh pada orang lain melalui capaian-capaian prestasi mereka. Padahal pengaruh akan tercipta secara konsisten melalui karakter kita. Next, coba kita lihat
ya. Kita lihat next Pak. Ini PowerPoint saya yang terakhir ya hari ini ya. Nah, bedanya prestasi sama karakter. Prestasi itu bersifat sementara, sedangkan karakter bersifat permanen. Prestasi lebih bersifat pada hak, sedangkan karakter berfokus pada tanggung jawab. Prestasi hanya mengembangkan satu orang, karakter mengembangkan banyak orang. Prestasi terpaku pada pencapaian masa lalu. Wah, saya udah punya ini gelar segala macam jabatan, saya, mungkin yang lain-lain. Tapi karakter menyiapkan warisan untuk masa depan. Seringkali menimbulkan iri hati dalam diri orang lain. Karakter membangun rasa hormat dan integritas. Prestasi membantu Anda sampai ke tujuan, karakter memastikan Anda bertahan di situ. Terus menerus ya, jadi di situ. Oke. Next, itu terakhir ya Pak ya, PowerPoint saya kelihatannya. Saya pikir iya sih. Oke, next Pak. Thank you mungkin ya isinya. Oke, selesai. Oke, saya serahkan mungkin ke Pak Miki atau langsung saya, silahkan Pak. Untuk sesi tanya jawab ya. Silahkan. Oke, selamat siang semua. Saya rasa bisa ya langsung aja. Jadi Langsung aja bagi ya. yang ada pertanyaan atau mau bertanya, Ya. jadi bisa unmute ya langsung. Jadi kita interaktif aja, lebih enak ya. Nah, Oke, itu silakan. Bu Pak Tri Suharyanta PT BJS. Silahkan Pak. Langsung ditampilkan video Bapak dan suara Bapak supaya lebih. Sudah ya. Ya, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak. Mau bertanya Pak, tadi pemaparan Bapak yang pertama bahwa ada fase-fase umur tertentu yang akan mempengaruhi diri kita kelak. Yes. Pertanyaan saya Pak, ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, antisipasinya untuk keluar dari pengaruh itu bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Oke. Jadi teori tentang lingkungan ini memang, terima kasih ya Pak Tri Suharyanto ya. Ya, Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak posisi di mana ya Pak? Di kota apa? Di Tangerang, Banten Pak. Oke, Tangerang. Oke, di daerah Jabodetabek ya Pak ya. Boleh dikatakanlah Banten. Tapi ke Tangerang, Banten ya, Tangerang Jabodetabek ya Pak ya. Nah, Bapak sebenarnya ada di posisi pusat industri, pusat keuangan dari negara kita Indonesia ya Pak ya, Jabodetabek ya. Nah, namun memang ketika kita ngomong tentang Jabodetabek, uang yang beredar di Indonesia itu 70% di Jabodetabek Pak. Dan Bapak tahu, ketika uang banyak, orang banyak memperebutkan uang itu kan Pak. Oke. Nah, ketika berebut uang, ada yang memperebutkan dengan cara manis dan ada dengan cara pahit, Pak. Ya. Nah, yang cara manis, dia memperebutkan uang dengan elegan, dengan etika. Sedangkan cara yang tidak manis, dia menghalalkan segala cara dengan cara-cara yang akhirnya mengganggu banyak orang. Yang dikatakan tindakan-tindakan kriminal, tapi kita bersyukur ada TNI Polri, walaupun nanti Polri sendiri di dalamnya mungkin ada beberapa hal juga oknum-oknum tertentu ya. Nah, mengenai lingkungan ya Pak ya, lingkungan yang mempengaruhi Pak. Kalau Bapak ada di lingkungan yang buruk Pak ya, pastikan dulu bahwa Pak, lingkungan buruk itu betul-betul setelah Bapak melakukan baik Pak. Oke Pak Tri ya. Jadi Pak Tri boleh di unmute Bu, biar kita bisa interaksi Pak Tri. Jadi begini Pak Tri, ketika kita menilai sesuatu baik atau buruk, itu kan ada standarnya ya Pak Tri ya, dan teman-teman ya. Tidak mungkin kan kalau baik buruk itu berdasarkan asumsi kita Pak Tri. Nggak mungkin. Jadi baik atau buruk itu kan harus ada standarnya. Misalnya mengenai jujur. Jujur berarti nggak bohong. Standarnya seperti itu ya Pak ya. Standar jujur, bohong. Berarti kalau lingkungannya pembohong begitu, berarti lingkungan itu nggak baik.
Ya, tapi kita jujur gitu. Jadi ada perbedaan di situ Pak Tri. Jadi perlu dibangun dulu. Artinya Pak Tri sendiri mempunyai kriteria baik Pak Tri. Begitu Pak Tri. Jadi jangan kita menilai sebuah lingkungan itu buruk berdasarkan asumsi Bapak sendiri. Itu nggak bagus Pak. Gitu. Karena lingkungan yang buruk itu misalnya yang umum ya Pak. Misalnya lingkungan ini kan saya nggak tahu juga lingkungan kantor, komunitas. Coba Pak diperjelas Pak yang dinamakan lingkungan itu. Supaya saya bisa menangkap pertanyaan Bapak. Lingkungan ini Pak, kalau dalam kehidupan terbesar itu kan adanya lingkungan rumah. Oke, Kalau siap. di rumah itu kan waktunya lebih banyak Pak, di pergaulan di rumah atau Oke, di tempat tinggal. Oke, Ketika di pekerjaan kan hanya terbatas waktunya Pak. Maksud saya Iya. begini Pak, siap. ketika di lingkungan sekitar rumah itu semua orang A, ketika saya punya pendirian B itu kan akan menjadi problem Pak. Maksud saya seperti itu. Ya. Nah, begini Pak Tri, itu berarti namanya, kalau saya ya secara pribadi, itu namanya perbedaan pendapat Pak. Nah, perbedaan pendapat itu Betul. tidak serta-merta itu buruk Pak. Maka perlu dididik ya, baik Bapak maupun anak Bapak atau pasangan Bapak dan lingkungan, kita harus siap menerima perbedaan Pak. Tapi perbedaan itu tetapi pada standar yang tidak bisa kita kompromikan Pak. Gitu. Misalnya gini, ya Pak, ini membangun standar perbedaan. Misalnya kalau misalnya pakai baju misalnya. Dia mau merah, kuning, hijau, boleh. Tetapi kalau baju itu terbuka misalnya menimbulkan aurat, itu beda. Oke Pak, Bapak dapat ya gambaran itu? Dapat. Itu contoh. Berarti kan yang penting baju itu menutup aurat misalnya. Masalah warna kan boleh aja. Nah berarti kalau nanti Bapak berdebat di masalah warna, tetapi semua baju sudah sopan, menurut saya perdebatan Bapak sia-sia. Karena esensinya kan baju itu menutup kondisi kita. Nah itu contoh Pak. Itu yang muncul di benak saya aja Pak. Dipastikan dulu. Tetapi kalau perdebatan itu menyebabkan satu penting ya Pak ya, yang tidak bisa dikompromikan, nah itu perlu kesepakatan yang sangat serius Pak. Nah saya takutnya Pak, terlalu banyak orang bertengkar atau berselisih di hal-hal yang tidak penting Pak. Nah itu nggak perlu Pak, capek kita nanti. Gitu. Misalnya ya Pak, misalnya Bapak nih, atau saya Pak ya, Pak Tri ya, nanti Bapak respon. Saya dengan istri keluar. Saya pengen nasi goreng, istri pengen mie goreng. Oke Pak? Bertengkar kita. Karena nasi goreng sama mie goreng. Saya pikir itu enggak. Ya udah, harusnya kan gini, hari ini nasi goreng, besok mie goreng lah, atau saya ngalih dulu sama mie goreng kan. Nah kalau kita Pak sering bertengkar hal kecil, berarti kita, misalnya saya suami istri, berarti kita ada masalah di hati Pak. Karena biasanya orang kalau punya masalah di hati ya Pak, yang sensitif atau dendam, hal kecil apapun langsung keluar Pak. Gitu Pak. Dapat ya Pak? Dapat. Tapi kalau kita nggak ada masalah, ya udah kamu mie goreng dulu deh, saya nasi goreng misalnya. Nyantai gitu Pak. Orangnya tuh tenang, nyantai, gesturnya nikmat, itu enggak wow apa-apa emosi gitu. Apa Pak terlalu tegang ya gitu. Tidak bisa santai. Nah, itu biasanya kalau terlalu tidak santai itu biasanya memang sudah ada masalah sebelumnya, Pak. Jadi Bapak ngomong apapun perang terus, Pak. Perang dunia ketiga keempat gitu lah itu. Coba silakan Pak. Bapak respon dulu supaya ya, coba. Silakan Pak. Bapak mungkin komentar Pak. Silakan. Supaya lebih mengerucut. Silakan Pak Tri. Pak Tri. Itu jawabannya terlalu luas Pak. Maksud saya betul. Ketika saya menganggap pergaulan lingkungan saya ini tidak baik buat putra putri saya. Oke, nah ini putra putri. Saya mengambil sikap bahwa putri saya tidak perlu mengikuti arus orang lain dan saya punya prinsip sendiri. Tapi terkadang itu bagi orang lain kan
menjadi masalah, Pak. Walaupun bagi saya enggak masalah. Itu artinya ada yang bilang Uber lah, ada yang bilang inilah, ada yang bilang itulah. Jadi gitu loh. Jadi akhirnya dengan prinsip saya, menurut saya anak saya lebih baik dari lingkungan itu gitu. Dan sebenarnya berbeda aja sih, nggak masalah gitu loh. Tapi untuk memperkecil apa ya Pak ya, untuk saya juga harus bisa diterima di lingkungan kan Pak. Tidak mungkin saya harus tidak bisa diterima di lingkungan kan juga nggak bagus. Walaupun secara apa tidak ada yang menolak juga sih. Tapi kan artinya membatasi pergaulan anak saya itu kan juga apa ya Pak ya. Mungkin bagi orang lain ada yang merasakan bahwa saya mengeksklusifkan diri saya sendiri. Maksudnya seperti itu Pak. Oke, saya memahami. Itu anak Bapak umur belasan tahun ya Pak? Remaja ya? Usia. Udah lulus kuliah Pak. Sekarang udah lulus kuliah. Jadi begini Pak. Ini saya kasih contoh ya Pak. Ini saya kasih statement ya Pak. Kesuksesan dan keberhasilan kita ya Pak Tri ya, dan juga teman-teman yang ada di Zoom meeting ini tidak ditentukan oleh omongan orang Pak. Oh iya, itu betul Pak. Bapak katakan. Ya. Nah, makanya saya prinsip sendiri. Iya. Karena begini Pak, kalau kita ikut omongan orang capek Pak. Karena begini, kesuksesan itu akhirnya tanggung jawab kita sendiri, ya Pak. Bahkan juga istri kita juga gitu Pak. Kalau kita beda pendapat dengan istri seperti saya akan pergi ke ruang lain untuk saya berpikir gitu. Yang saya juga sudah 20 tahun nikah ya Pak ya. Artinya masing-masing orang itu oleh Sang Pencipta ditentukan punya kehendak sendiri-sendiri Pak. Nah, namun ada namunnya lagi Pak. Apabila lingkungan di sekitar Bapak ya Pak mengatakan ke Bapak ya, itu bisa pakai banyak Pak. Misalnya gini, kalau cuma 10% yang protes Pak, aman Bapak. Tapi kalau yang protes dari lingkungan itu sekitar 40-50%, itu harus menjadi pokok pikirannya Pak Tri Pak. Loh kok banyak yang ngomong ya? Nggak ada ya, aman. Karena begini Pak, manusia akan menjadi bahagia kalau dia hadir di lingkungan itu Pak. Karena manusia kan makhluk sosial. Nah, tapi kan kalau yang kritik cuma 10% atau 20% abaikan aja Pak. Itu Pak. Tapi ada loh orang dikritik banyak ya Pak. Misalnya 40-50% dari lingkungan itu. Orang itu nggak mau berubah. Itu saya menyalahkan orang itu Pak. Karena kadang-kadang lingkungan itu bisa menjadi assessment tingkah laku kita Pak. Lingkungan itu. Kenapa? Orang itu melihat kita lebih fair daripada kita sendiri kan Pak. Nah perlu diperhatikan Pak. Misalnya ya contoh ya, saya pernah pengalaman 20 tahun lalu ada orang itu di lingkungan kami itu, lingkungannya tuh jam kerja kami itu pagi malam lah paling maksimal, pulang-pulang jam 11-12 ya. Tapi ada satu tetangga itu pulangnya tuh jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Sehingga di lingkungan warga kita coba rapatkan gitu. Apa dia juga nggak ramah sama lingkungan. Nah itu berarti kan lingkungan telah memberikan penilaian pada pribadi itu Pak. Jadi bisa di assessment Pak. Tapi kalau aman Pak, misalnya kan orang itu kan begini Pak. Kalau orang itu jauh ya Pak, jauh dari Pak Tri ya, ngeritik gitu, itu diabaikan. Tapi kalau orang deket-deket Pak, ngeritik kita, kritikan itu jangan-jangan itu menyayangi kita Pak. Nah nanti ada teori tentang blind spot ya Pak, titik buta di mana kita tuh nggak bisa lihat diri kita, maka kita perlu bentuk tim yang bisa memberi masukan kepada kita untuk kita lebih baik Pak. Nah itu, jadi itu namanya lingkaran dalam Pak. Jadi kita bentuk orang-orang lingkaran dalam yang memberi masukan ke Pak Tri agar Pak Tri lebih baik. Begitu, karena umur berapapun kita lebih baik Pak, sampai nanti akhir hayat kita terus mengembangkan diri kan Pak. Nah itu. Jadi larinya ke situ Pak, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Kalau lingkaran luar ya Pak, orang nggak kenal Bapak ngeritik Bapak, biarin aja. No problem. Karena orang jauh kan, tapi kalau orang dekat sering komplain. Saya dulu Pak, 10 tahun lalu kan saya masih emosional ya. Banyak yang komplain sama saya Pak. Lebih dari 5-10 orang, akhirnya saya cobain, wah berarti saya yang salah. Karena orang-orang lingkaran dalam kalau komplain, ya kita Pak. Nah jadi ada dua Pak, lingkaran dalam sama lingkaran luar. Lingkaran terdalam yang paling mengkritisi, paling tajam adalah istri Pak.
itu biasanya karena mencintai kita. Oh iya. Itu karena mencintai. Iya. Jadi beda, Pak. Kritik mencintai sama kritik jauh beda banget, Pak. Justru kalau Bapak nggak dikritik, berarti Bapak nggak dicintai istri Bapak. Gitu. Gitu, Pak. Kita juga kan mengkritik istri juga untuk mencintai kan, Pak. Gitu, Pak. Jadi itu lingkaran dalam. Biasanya kalau nanti di kantor, Pak, atau di komunitas Bapak butuh lingkaran dalam yang positif ya, wah asik tuh. Pak Tri nanti dikasih bang, Pak Tri kurangnya ini. Pak Tri kurangnya ini, ayo Pak biar lebih hebat. Nah itu lingkaran dalam Pak namanya. Nah kalau anak Bapak, saya yakin lingkaran dalamnya Bapak sebagai ayah, nanti kalau dia punya pasangan, pasangannya kan Pak ya. Maka kita pilih pasangan yang betul-betul membuat kita jadi lebih baik Pak. Di segala sisi ya tentunya. Iya. Begitu Pak Tri. Betul. Terima kasih loh Pak Tri, Jelas, keren. Jelas Pak Terima kasih Tri, ini banyak. keren. Iya. Ya karena saya memprotek anak-anak saya tidak mau anak-anak saya nanti bergaulnya liar, Pak. Betul, betul. Bagus itu. Jadi lebih baik anak saya sama kanan kiri saya dikatakan tidak gaul tidak masalah. Tapi anak saya Nggak masalah. kalau di kampus dia ada perlu mengurus Betul. organisasi. Nah Pak Tri, organisasi saya hanya luas. mengingatkan Pak Tri, sekarang ini ada pergaulan online. Jadi Pak Tri pun periksalah laptop dan Oh iya, itu HP-nya betul, anak Pak. Bapak. Karena Betul, online Pak. ini masuknya lebih ngeri Pak daripada offline. Ya, itu PR kita Pak di pandemi ini. Online lebih ngeri Pak. Konten-konten negatif mau masuk Pak lewat laptop dan HP kita. Saya punya password email anak saya semua Pak. Jadi semua Siap, yang mantap. Iya. Iya, bagus Karena itu. sayang Pak, anak saya dari umur 3 tahun saya suruh lihat internet malah nggak saya larang. Karena kalau dilarang dia akan penasaran dan Iya. berusaha ngomong gitu. Iya. Bagus Pak. Iya. Bagus. Terima kasih ya Terima Pak. kasih, Pak. Ya, makasih Pak. Sukses selalu ya Bapak, makasih. Oke, yang lain silahkan selain Pak Tri, monggo Pak Syahpriyadi Rosa mau nanya. Bapak videonya nyala. Yang lain silahkan bebas, ayo di unmute. Usia kematangan seseorang itu di mana orang sudah mencapai karir di usia 40 tahun. Ya, posisi puncak lah ya, sekarang sudah mengerucut. Nah, sedangkan fenomena saat ini banyak anak-anak muda yang usianya 20 tahun itu sudah mencapai posisi puncak juga, Pak. Udah di level manajer, supervisor ataupun direktur ya. Karena banyak entrepreneur muda. Kalau dari sisi karir mungkin mereka bisa capai, tapi kalau dari kematangan karakter, kalau dari tadi level yang Bapak sampaikan kan belum masuk ke level itu. Nah, untuk mengantisipasi, karena kalau dalam satu organisasi kadang suka ada gap komunikasi antara yang muda dengan yang sudah senior, yang sudah sepuh lah, gitu, betul, ya, betul, yang usia 50 tahunan. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini dalam satu organisasi gimana Pak trik ataupun triknya ya, tipsnya untuk karena anak muda juga sebenarnya kreatif, banyak solusi juga, mereka lebih inovatif ya, menguasai teknologi, sedangkan yang tua kaya akan pengalaman gitu ya, itu juga kita nggak bisa kesampingkan. Itu saya minta tips dan masukan dari Bapak. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi saya sih menangkap di benak saya ada satu namanya